Qawaid fikih. Pengertian qawaid fikih. Menurut bahasa, qawaid fikih berasal dari kata kaidah atau fikih yang berarti asas, landasan, atau fondasi suatu yang bersifat konkret. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah mempunyai arti rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti yang berpatokan pada dalil. Sedangkan kata fikih dari kata bahasa fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan atau perkataan. Hubungan antara usul fikih, dan qawaid fikih. Yang pertama, fikih dan usul fikih tidak dapat dipisahkan karena dasarnya menjadi pokok pembicaraan yang syara'. Yang kedua, usul fikih sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian istinbat. Jadi, fikih adalah produk operasional dari usul fikih, sebuah hukum fikih yang tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumber Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui usul fikih. Perbedaan serta hubungan dengan fikih dan usul fikih. Usul fikih adalah metode, sedangkan fikih merupakan hasilnya. Qawaid fikih merupakan ringkasan dari masalah-masalah fikih yang terdahulu yang dibuat dengan ungkapan singkat yang dapat pula dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Jika diibaratkan dalam suatu produk, maka usul fikih merupakan mesin produknya, sedangkan fikih adalah barang hasil produknya. Adapun qawaid fikih adalah kumpulan atau paket-paket kemasan dari hasil produknya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan qawaid fikih. Pada awalnya, cikal bakal munculnya qawaid fikih berasal dari hadirnya Rasulullah SAW melalui hadiah-hadiah yang menjelaskan dan merinci ajaran yang bersumber dari wahyu Allah. Qawaid fikih menjadi satu disiplin ilmu terdiri pada abad ke-17 Hijriah dan dimatangkan pada abad-abad sebelumnya. Hal ini karena adanya kekayaan fikih yang melimpah dengan dibukukannya hukum-hukum fikih dan dalil-dalilnya. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa fuqaha Hanafiyah menjadi kelompok pertama yang mengkaji qawaid fikih. Ini karena luasnya furu' yang mereka kembangkan. Pengumpulan qawaid fikih dalam mazhab Hanafi dilakukan pertama kali oleh Abu Dhahir Al-Abbas Al-Hanafi, seorang ulama hidup pada abad ke-3 dan 17 Masehi Hijriah, atau Zahir Al-Abbas. Fuqaha abad ke-17 Hijriah telah mengumpulkan kaidah yang paling penting dalam mazhab Hanafi ke dalam 17 kaidah kuliah. Selanjutnya materi al-umru bimaqasidah. Definisi. Secara etimologi, lafadz al-umuru merupakan bentuk lafadz dari al-umru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku, yang diketahui di hukum syara' sesuai dengan maksud dan dari pekerjaan yang dilakukan. Niat secara etimologi adalah kesengajaan atau tujuan, sedangkan dalam pengertian syariat, niat adalah ketepatan hati untuk melaksanakan suatu. Sementara menurut istilah fuqaha, niat adalah suatu kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan yang bersamaan dengan pelaksanaannya. Niat itu sangat penting menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan ibadah kepada Allah, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, atau tidak dengan niat karena Allah tapi agar disanjung orang lain. Dasar-dasar al-umuru bimaqasidiyah dalam Al-Quran dan hadis. Kaidah dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5, yang kedua Al-Quran Surat Al-Anbiyah ayat 107, dan yang ketiga Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan adapun dalam kaidah dari hadis Rasulullah SAW, yang pertama pada hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwasannya setiap perbuatan amal tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia dan karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, manusia dibangkitkan suatu dengan niat masing-masing. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila seseorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya
dengan ikhlas, maka nafkahnya diberikannya itu sebagai sedekah baginya. Penerapan al-umuru bima qasidaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tohara atau bersuci. Bersuci merupakan hal yang dilakukan sebelum kita beribadah. Dalam bersuci, niat berperan dalam memberikan apakah kita akan melakukan wudhu, tayamum, atau mandi junub. Yang kedua, niat sholat dalam sholat. Niat berperan dalam menentukan tujuan dalam mengerjakannya, baik qashar, jamak, wajib, atau sunnah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, menjadi unsur pokok penerapan syariat Islam. Dalam zakat, niat sangat dipengaruhi sebagai penetapan sah atau tidaknya zakat. Sebagai penetapan tujuan zakat yang kita kerjakan. Keempat, puasa. Secara umum, puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau keduanya. Dalam puasa, niat berperan sebagai penentu jenis puasa yang apa kita kerjakan, baik secara wajib dan sunnah. Yang kelima, muamalah. Dalam urusan muamalah, niat berperan sebagai tujuan persepakatan, baik dalam pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, dan hutang piutang. Penerapan kaidah dan pengecualiannya. Yang pertama, sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat, sehingga tidak tercampur dengan yang lainnya. Dalam hal ini tidak diperlukan niat seperti imam kepada Allah, makrifat, haur, raja, iqamah, adzan, zikir, dan membaca Quran, kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar. Yang kedua, tidak diperlukan niat di dalam peninggalan perbuatan seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan lainnya yang dilarang atau haram, karena dengan tidak melakukannya tersebut maksudnya itu sudah tercapai. Yang ketiga, keluar dari sholat tidak perlu niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan meninggalkan suatu perbuatan. Selanjutnya, materi al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Secara kaidah, al-yakinu la yuzalu bi al-syak terdiri dari dua kata, intinya dari al-yakin dan al-syak. Dan secara bahasa, al-yakin berarti pengetahuan yang tidak dibarengi dengan keraguan, juga bermakna lawan dari keraguan. Sedangkan al-syak secara bahasa berarti keraguan atau keraguan antara dua hal yang berlawanan tanpa adanya pendapat yang paling kuat antara keduanya. Makna dari kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak adalah hukum suatu yang ditetapkan berdasarkan suatu keyakinan tidak akan dapat dihapus kecuali dengan dalil yang pasti, dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena keraguan yang muncul. Dasar-dasar al-yakinu la yuzalu terdapat pada sumber Akidah Quran Surat Yunus ayat 36 yang berarti, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya berprasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenarannya. Penerapan al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Yang pertama, apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tetapi tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut yang terkena najis, maka dia harus mensuci pakaian itu seluruhnya. Dan yang kedua, apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu diwudukan lagi. Yang ketiga, dan begitu pula sebaliknya, apabila seseorang yakin bahwa wudunya telah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Cabang kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Beberapa cabang kaidah berikut. Yang pertama, hukum asal adalah tetap, apa yang telah ada atas yang telah ada. Umpamanya seseorang makan sahur merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa seseorang tersebut dianggap sah, karena menurut hukum asal berlakunya keadaan waktunya belum terbit fajar. Dan yang kedua, hukum asal bebasnya seseorang dari tanggungan jawab. Umpamanya seseorang terdakwah tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukumnya, karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Dan yang ketiga, hukum asal adalah tidak ada sesuatu.
Umpamanya bila seseorang bekerja dengan modal orang lain atau murabah melapor kepada pemilik modal bahwa ia memiliki keuntungan hanya sedikit, maka laporan pekerjaan tersebut harus dibenarkan karena sejak semula memang belum ada keuntungannya. Dan yang keempat, hukum asal sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Selanjutnya, materi al-masyaqqatu tajlibu al-taisir. Pengertian al-masyaqqatu merupakan kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran. Yang sebagai firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 7 yang maksudnya bisa menyebabkan kemudahan, yaitu yang bisa menghilangkan tunturan syari. Contohnya, merasa berat ketika menerima had, kesekitnya razam bagi pezina. Hal seperti ini tidak mengaruh dalam memperingati hukum syari. Dan kemudian ada al-taisir, merupakan kemudahan atau kemudian menurut penulisan bahwasannya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat mukallaf dengan syariat Islam. Dasar hukum kaidah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hendaknya ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dalam menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Contoh surat lain juga terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan surat Al-Haraj ayat 79, dan Quran surat Al-Nur ayat 67. Ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan dalam mendukung kaidah al-masyarut tajlibu at-taisir. Selain itu, ayat ini dapat juga digunakan sebagai dalil untuk kaidah-kaidah lainnya. Dalam hadis riwayat Tabrini yang berbunyi, sesungguhnya Allah mensyariatkan agama maka dijadikan mudah, ringan, dan luas, dan tidak menjadikannya sempit. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah adalah yang benar dan mudah. Ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW tentang menghilangkan kesulitan ini merupakan suatu petunjuk kepada umat muslim yang harus dilakukan dengan baik. Selanjutnya, dalil-dalil tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, agama Islam memperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk meninggalkan keadaan yang membahayakan diri dan menempuh jalan yang lebih ringan. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi umatnya, menempuh jalan yang lebih ringan bahwa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, materi yang kelima, al-dararu yuzalu. Definisi al-dararu yuzalu secara etimologi, mudarat berasal dari kata al-dararu yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-darar adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dirar adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkannya. Sedangkan darar secara terminologi adalah beberapa pengertian, diantaranya Abu Bakar al-Jassas mengatakan bahwa darar adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagai anggota badannya. Pada dasarnya, kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana. Bahwa kerusakan atau bencana yang bakal timbul oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang harus ditolak. Dasar hukum terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 60 yang berarti, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berarti, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi
sesudah Allah memperbaikinya. Dan adapun hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas yang berbunyi tidak boleh membahayakannya dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Para ulama menganggap hadis di atas sebagai jawami al-kalim. Kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai kaidah fikih asasiyah. Penerapan kaidah al-dararu yuzalu. Yang pertama, jika seseorang membeli barang dari seseorang penjual, lalu setelah akad jual beli ia melihat adanya aib atau catatan di barang dengan tersebut, maka boleh hukumnya bagi si pembeli untuk membatalkan akad tersebut guna menghilangkan mudarat yang ia terima. Hal yang demikian disebut sebagai khiyar aib. Dan yang kedua, jika seseorang sengaja menimbun atau komoditas yang diperlukan masyarakat seperti beras atau bahan bakar lainnya, misalnya kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga yang tinggi demi mengeruk keuntungan pribadi, maka wajib bagi pihak berwenang untuk menindak tegaskan para pelaku tersebut dan juga diperkenankan untuk memaksakannya menjual dengan harga yang wajar demi menghilangkan kemudaratan yang akan menimpa masyarakat luas. Adapun cabang kaidah al-dararu yuzalu, sebagai contoh, jika seseorang membuat jendela baru di rumahnya. Dan adapun cabang kaidah al-dararu yuzalu, yang pertama, pada dasarnya, suatu bahaya harus dihilangkan keseluruhan. Dan inilah maksud dan tujuan dari kaidah tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membuat jendela baru di rumahnya, tetapi jendela tersebut berpotensi mengganggu tetangganya karena langsung menghadap dan bisa melihat ke tempat-tempat privasi tetangganya seperti kamar tidur, dapur, dan kamar mandi, maka wajib baginya untuk menutup jendela tersebut dengan cara membangun tembok atau memasang sesuatu yang menghalanginya. Dan yang kedua, suatu kemudaratan wajib hukumnya untuk dihilangkan karena ia merupakan salah satu bentuk kezaliman, kemungkaran, kejahatan, dan kerusakan. Contohnya, jika seseorang berada di bawah ancaman pembunuhan, kemudian ia dipaksa untuk membunuh orang lain yang tak bersalah, maka ia tidak boleh melaksanakan perintah itu atau membunuh orang lain. Sebab ancaman pembunuhan dirinya merupakan suatu bahaya. Pengecualian kaidah al-dararu yuzalu. Dalam penerapan kaidah di atas disyaratkan kemudaratan tersebut harus diimbangkan, sehingga bila kemudaratan tersebut pada kasus kemudaratannya lebih tinggi bila tidak dilakukan, maka dalam kasus tersebut dibolehkan sekalipun dengan cara mendaratkan yang lainnya. Dan dibolehkannya membela diri saat terancam, dibolehkan syuhrah, membatalkan jual beli karena aib, membatalkan nikah, paksa dalam membayar hutang, paksaan dalam memberi nafkah, dibolehkan orang kelaparan untuk mengambil harta orang lain dan membunuhnya pada satu pendapat, dibolehkannya memotong pohonan milik orang lain yang tumbuh hingga sampai ke atas rumah yang lainnya. Selanjutnya materi yang ke-6 yaitu al-adatu muqaqqamah. Pengertian al-adatu muqaqqamah secara bahasa, al-adat berarti yang berulang-ulang. Sedangkan secara istilah, adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara harus-menerus dalam praktek kehidupan tanpa adanya penolakan. Adat dan al-urf keduanya berasal dari kata bahasa Arab yang sering dibicarakan dalam literasi fikih. Urf secara etimologi berarti yang baik dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Sebagai ulama, ada yang membedakan antara adat dengan urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Lantarannya dapat diterima akal secara kontinu manusia dan mengulanginya.
Sedangkan urf ialah suatu perbuatan atau perkataan di mana jika merasakan suatu ketenangan dalam pengertiannya karena sudah terjalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Dasar-dasar hukum al-adatu muqammah. Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan adapun Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, sesuatu kebiasaan yang baik, serta berpalingnya daripada orang-orang yang bodoh. Macam-macam al-adatu muqammah. Adat yang dipandang dari segi sifat, yaitu pada adat qauli atau perkataan, yang kedua adat amali atau perbuatan, dan adapun adat yang dipandang dari segi ruang lingkup. Yang pertama adat a'am, dan kedua ada adat khas, dan adapun adat yang dipandang dari segi baik dan buruk, yaitu adat yang sahih dan adat yang fasid. Penerapan al-adat dalam muamalah. Yang pertama, cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka yang dipandang masyarakat sebagai cacat itu adalah cacat karena barang itu dikembalikannya. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Kedua, bank berhak dalam akad murabah menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang, menambahkannya pada harga seperti biaya penyimpanan atau gudang, memelihara atau menjaga, mengangkut, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.